Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Wirya Pratama dengan NIM J1B023101128. Saya ingin mempresentasikan hasil resum PPT teman sekelas. Yang pertama itu pengaruh perubahan iklim pada musim tanaman dan produktivitas jagung atau Z-Mais di Kabupaten Malang. Suhu udara yang tidak stabil akibat perubahan iklim menjadi tantangan utama. Di Malang Utara, suhu naik 0,2 derajat Celcius. Di Malang Selatan, suhu turun 0,2 derajat Celcius. Suhu yang terlalu tinggi atau rendah bisa menghambat potensi pertumbuhan hingga menyebabkan kegagalan panen. Perubahan iklim menjadi tantangan utama bagi tanaman jagung di Kabupaten Malang, terutama akibat fluktuasi suhu dan musim tanam. Yang kedua, efek kondisi suhu dan waktu ekstrim pada senyawa kulit lidah buaya. Variasi suhu dan waktu ekstrim berpengaruh nyata pada peningkatan dan pengaruh senyawa aktif kulit lidah buaya. Ekstrim pada suhu 80 derajat Celcius selama 20 menit menghasilkan kekandungan senyawa akibat terbaik. Perlu metode ekstraksi lain untuk membandingkan kuantitas senyawa aktif yang diperoleh. Yang ketiga, pengaruh tingginya curah hujan terhadap pertumbuhan tanaman jagung. Tingginya curah hujan berdampak negatif terhadap pertumbuhan tanaman jagung, terutama jika intensitas hujan melebihi kapasitas lahan untuk menyerap dan mengalirkan air. Kondisi tanah yang terlalu basah menyebabkan agar kekurangan oksigen. Yang keempat, pengaruh suhu dan sistem penyimpanan terhadap fisik maya mator tomat. Yang pertama itu tomat mudah rusak, terus umur simpan pendek, rentan terhadap kerusakan fisik, faktor lingkungan seperti suhu dan kelembapan. Penyimpanan pada suhu ruang 27 sampai 29 derajat Celcius mempercepat suhu bobot perlukan dan perubahan. Yang kelima itu pengaruh waktu suhu penyimpanan terhadap kadar asam akrobat buah pepaya. Perlakuan penyimpanan pada suhu yang rendah penting bagi buah yang mudah rusak dan banyak diterapkan dikarenakan ada memperlambat aktivitas referensi dan proses metabolisme serta menekankan aktivitas mikroba. Yang keenam, pengaruh suhu pasca panen dan suhu simpan kualitas buah mangga. Seperti pelakuan buah dan kerusakan kulit. Oleh karena itu, untuk mempertahankan nilai jual dan mutu buah mangga hingga ke konsumen, disarankan untuk menerapkan penyimpanan bersuhu rendah seperti pelakuan pasca panen yang tepat sebagai dari strategi penanganan pasca panen secara menyeluruh. Penyimpanan pada suhu rendah sekitaran 10 derajat Celcius. Yang ketujuh itu perlakuan suhu simpan terhadap buah pisang. Suhu 25 derajat Celcius mempercepat resistensi dan pematangan buah pisang berlangsung lebih cepat karena suhu yang lebih tinggi meningkatkan aktivitas enzim-enzim pematangan. Suhu 15 derajat Celcius mudah berubah fisik dan kimiawi buah tertunda karena suhu rendah memperlambat laju respirasi dan produksi etilen hingga aktivitas enzim-enzim yang berperan dalam pelunakan. Yang kedelapan, pengaruh curah hujan pada pertumbuhan tanaman jambu. Curah hujan merupakan faktor iklim utama yang sangat mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas tanaman jambu. Ketersediaan air yang cukup dari curah hujan mendukung menyerap nutrisi menjadi tekanan tugor sel
memperlancar fotosintesis, serta mendorong pertumbuhan vegetatif dan generatif tanaman. Namun kelebihan curah hujan dapat menyebabkan genangan, menghambat respirasi akar, memicu strategi anaerobik, serta meningkatkan risiko serangan penyakit. Yang ke-9 itu kajian perubahan curah hujan terhadap produktivitas tanaman jagung (ZMIL) pada lahan kering. Curah hujan di lahan kering sering tidak menentu atau baik entitas maupun distribusi waktunya, sehingga sulit untuk memprediksi dampaknya secara akurat terhadap pertumbuhan dan hasil panen jagung. Keterbatasan data iklim banyak di wilayah lahan kering. Data hidrosis curah hujan sering tidak tersedia, tidak lengkap, atau tidak akurat, menyulitkan analisis jangka panjang dan pemodelan yang andal. Yang ke-10, pengaruh radiasi matahari terhadap kualitas dan pertumbuhan selada. Hasil kajian menunjukkan bahwa intensitas radiasi matahari sangat berpengaruh terhadap suhu, karena udara, serta pertumbuhan dan kualitas tanam selada. Penggunaan naungan plastik UV 14% terbukti menurunkan intensitas radiasi dan berpengaruh pada suhu yang lebih rendah dan kelembapan yang lebih tinggi di area tertutup. Yang ke-11, analisis peran suhu pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman stroberi. Suhu memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman stroberi. Stroberi tumbuh optimal pada suhu rendah dengan sekitaran 17-20 derajat Celcius dan kelembapannya 80-90%, kondisi yang biasanya ditemukan di dataran tinggi. Penanaman stroberi di dataran rendah dengan suhu yang lebih tinggi dapat menyebabkan stres pada tanaman, mempercepat pematangan buah, dan menurunkan kualitas serta hasil panen. Oleh karena itu, pemilihan lokasi budidaya yang sesuai dengan kondisi suhu optimal sangat penting bagi pertumbuhan stroberi. Yang ke-12, analisis dampak perubahan iklim terhadap produksi kedelai dan pilihan adaptasi strategisnya pada lahan tadah hujan di Kabupaten Garut. Wilayah Kabupaten Garut telah mengalami perubahan iklim dengan indikasi adanya tren peningkatan suhu udara rata-rata 0,3 derajat Celcius dan tren peningkatan curah hujan sebesar 77 mm per tahun. Tetapi lama penyinaran matahari terjadi tren penurunan. Terdapat hubungan kolerasi signifikan antara perubahan iklim dengan produktivitas dan luas tanam kedelai di Kabupaten Garut. Yang ke-13 itu peran suhu pada pertumbuhan perkembangan tanaman stroberi. Suhu mengaruh pertumbuhan tanaman stroberi secara fisiologis melalui regulasi aktivitas enzim, fotosintesis, dan perkembangan organ pada suhu optimal 15-22 derajat Celcius. Proses metabolisme seperti sintesis protein, pembelahan sel, dan fotosintesis berlangsung efisien, mendukung pertumbuhan daun, akar, serta pembuangan. Yang ke-15 itu pengaruh temperatur terhadap kecepatan pertumbuhan kacang tolo, yang dimana ini ada beberapa suhunya. Yang pertama suhu tinggi, terus suhu rendah, terus efek keseluruhan. Suhu tanah tinggi, kandungan air menurut penyerapan unsur hara berkurang, penghambatan pertumbuhan tanaman. Suhu tanah rendah, kandungan air meningkat, risiko pengkristalan memperlambat, reprisasi dan translokasi unsur hara,
efek keseluruhan, perubahan suhu lingkungan mempengaruhi distribusi unsur hara dan pertumbuhan tanaman secara signifikan. Temperatur sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang tolo. Pertumbuhan optimal terjadi pada suhu optimal, sedangkan suhu ekstrim penghambat pertumbuhan, bahkan dapat menyebabkan kematian tanaman. Yang ke-15, pengaruh suhu dan intensitas cahaya terhadap pertumbuhan jamur tiram di Tangerang. Pemberian intensitas cahaya dan suhu berpengaruh terhadap pertumbuhan jamur tiram. Pertumbuhan terbaik diperoleh pada suhu sekitar 28 derajat Celcius dengan perencanaan lampu 5 watt, pencahayaan lampu 15 watt dengan suhu sekitar 29 derajat Celcius menyebabkan pertumbuhan jamur tinta yang tidak diinginkan. Penelitian ini membantu optimalisasi budidaya jamur tiram di daerah beriklim panas seperti Tangerang. Yang ke-16, pengaruh cekaman cahaya terhadap pertumbuhan tanaman bayam hijau. Tanaman bayam dengan perlakuan terkena cahaya matahari mengandung kadar klorof yang lebih tinggi, yaitu 13,973 mg per L dibandingkan pada tanaman yang termaungi cahaya, yaitu 6,871 mg per L. Kadar klorof MBM dihasilkan pada tanaman yang terkena cahaya matahari memiliki konsentrasi yang lebih tinggi, yaitu 5,862 mg per I. Sedangkan kadar klorof IB pada perlakuan termaungi cahaya sebesar 4,599 mg per I. Yang ke-18 itu pengaruh kelembapan udara pada pertumbuhan tomat. Kelembapan udara yang optimal sekitar 60-80% sangat penting untuk pertumbuhan tanaman tomat, karena pertumbuhan tanam tomat mempengaruhi proses fotosintesis, menyerap air, dan pembentukan buah. Kelembapan yang terlalu rendah atau terlalu tinggi terhadap penghambatan pertumbuhan dan penurunan hasil panen. Yang ke-18 yaitu pengaruh suhu terhadap produktivitas tanaman jeruk. Curah hujan berlebihan atau kekurangan sangat berdampak pada kualitas dan kuantitas buah. Suhu ekstrim atau terlalu panas atau terlalu dingin mengganggu pembangunan dan pembuahan. Adaptasi pertanian perlukan seperti penggunaan irigasi tetes dan pemeliharaan varietas tahan iklim. Pemahaman tentang variabilitas iklim sangat penting untuk petani jeruk. Faktor curah hujan lebih berpengaruh daripada suhu terhadap produktivitas jeruk. Suhu tepat berpengaruh, namun dalam skala yang lebih kecil. Adaptasi terhadap perubahan pola curah hujan menjadi prioritas utama. Perlu monitoring berkala terhadap kondisi iklim lokal. Yang ke-19 yaitu pengaruh kelembapan terhadap perkembangan tanaman cabai. Pertumbuhan cabai akan baik jika ditanam pada tanah dengan kadar pH yang baik adalah 6-7. Suhu yang cocok untuk cabai adalah 25-27 derajat Celcius pada siang hari dan 18-20 derajat Celcius pada malam hari. Curah hujan bulanan yang cocok untuk tanaman cabai adalah 100-200 mm. Kelembapan untuk tanaman cabai berkisar antara 60-80%. Kelembapan yang tinggi akan menyebabkan tanaman mudah terserang penyakit. Kondisi curah hujan
yang tinggi menyebabkan kelembapan tinggi sehingga perlu untuk mengatur jarak yang lebih renggang antara tanaman. Demikian presentasi resum PPT dari saya. Kalau ada kekurangan atau salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.